Hai, halo Sobat Perspektif, balik lagi bareng kita di Podcast Perspektif episode kedua. Kali ini kita akan bakal ngebahas tentang apa nih kira-kira Mbak Pita? ngomongnya apa nih? Kita bakal ngebahas tuntas mengenai interior. Oke, Nah, langsung bersama siapa Mbak? di sebelah kita ada, boleh perkenalan dulu mungkin Pak? Oke, selamat malam semuanya. Malam. Perkenalkan saya, nama saya Bijay ini. Kalau di kantor sih di Perspektif saya biasa dipanggil Pak Kun. Oke, Oke, Pak Kun, halo, selamat datang. Halo. Selamat malam Pak Kun. Nah, Pak Kun ini di Perspektif sebagai apa Pak Kun kalau boleh tahu? Kalau saya di Perspektif ini, kebetulan saya kalau di manajemen saya bagian teknisi interior dan di bagian produksi sebenarnya. Sebagai produksi di interior. Lapangan pengembangan juga. Oke. Sudah berapa lama nih Pak Kun gabung dengan Perspektif? Kalau Perspektif itu setahu saya dulunya itu kan di bagian desain gambar itu ada arsitek ya untuk desain dulunya, terus ada pengembangan itu lalu dibikin untuk pengembangan itu kita merambah ke dunia konstruksi, setelahnya itu pengembangan lagi itu kita merambah ke dunia interior. Kalau dunia interior mungkin ya terbuka balik kita mudah, tapi kalau saya pribadi itu kalau sudah interior sudah lama sekali sebenarnya. Itu kira-kira udah mulai tahun berapa Pak Kun di menggeluti dunia interiornya? Kalau saya di dunia interior itu kurang lebihnya tahun 94 ya, itu sudah ada. Kalau dulu kan interior kan namanya tip dulu ya. Sebelum PL. Berarti awalnya Perspektif itu mulai dari desain gitu aja ya Pak Kun, terus merambah ke apa konstruksi, terus bangun interior. Interior. Ya alhamdulillah ini kita sampai sekarang ini masih eksis. Alhamdulillah masih percaya masyarakat. Mulai tahun 94 sampai 2022 udah berapa tahun itu Pak? Sekitar 28 ya Mbak? Ya, Udah kalau 28 tahun itu menggeluti dunia lama sekali. interior. Lama sekali. Bidangnya berarti ya. Ahli di bidangnya Ya, ya. interior. Kalau saya spesialis bagian interior. Biasanya kalau di Perspektif itu bikin apa aja nih Pak Kun interiornya? Banyak sekali ya. Untuk yang dapur nih paling banyak ini kijasat, ada pantry. Terus sebenarnya kalau interior itu banyak sekali ya Mbak ya. Mulai dari kita bikin kamar set itu kan ada almari, ada bedroom, terus ada panel, juga meja gas, juga ada gedung TV, sama apa itu, tempat tidur itu ya. Banyak itu. Terus untuk yang interior itu kan juga banyak ada ya, untuk kantor-kantor itu kan kayak meja kantor, pokoknya meja staff, ada bagian untuk meja komputer, banyak untuk almari berkas, untuk partisi sekat ruang, terus apa lagi untuk kafe itu juga banyak ya. Terus Meja kayak gitu ya Pak. Enggak gitu ya Pak? pokoknya banyak lah. Tapi Termasuk paling banyak ini kita kalau di masyarakat itu paling diminati kalau itu paling banyak ini besar itu malah justru bisa saja paling ramai. termasuk yang di belakang kita ini karyanya Pak Kun juga ya. Iya, alhamdulillah. Ini Oh. proses teman sama untuk cantik ruangan. Jadi secara nggak langsung kita melihat karyanya Pak Kun Iya, langsung. Iya, iya, iya. Ya, alhamdulillah. Nah, untuk desainnya nih Pak Kun, biasanya dari customer itu desain sendiri atau bagaimana? Kalau untuk desain itu kita komunikasi bersama pelanggan itu kan ada, kalau pelanggan itu kan berbeda ya. Kadang kita yang dibikin untuk apa satu set produksi sama desainnya. Kalau untuk pemesanan itu kan kita sistemnya kan custom ya. Kalau custom itu kita komunikasikan kan nanti kita ukur uangnya, terus kita nanti gambarnya itu kan ada desain gitu ya. Kalau desain itu kan ada dari pihak konsumen, klien atau dari pihak kita, nanti tergantung kita komunikasinya. Misalnya kalau pasrah
nanti kita bikin satu set sama desainnya. Tapi kalau misalnya ada yang bikin kayak bisa gambar sendiri itu ya malah lebih bagus juga sebenarnya. Yang penting customer itu dapat gitu loh. Berarti secara nggak langsung sesuai dengan permintaannya klien ya? Iya, pokoknya Bisa kita langsung ya Pak? kita ada itu kan memberikan, pokoknya bisa jadi solusi lah untuk masyarakat yang ingin memperindah ruangan atau memperbaiki ruangan atau bikin geser-geser ruangan atau apa itu kan nanti kan kita bisa bikin kayak apa ya, memberikan apa ya, model konsep ya yang bisa custom untuk apa orang kalau sejalan itu bikin marem gitu loh, bikin seneng, bikin puas gitu. Pelanggan puas, kita juga senang ya. Iya betul, Siapa? karena itu yang kita inginkan. Oh iya Pak, kalau untuk cara pemesanannya itu gimana ya? Bisa melalui sosmed atau bisa datang langsung atau gimana ya? Ini kan kita sudah bikin publikasi tuh di media sosial itu kan banyak ya. Kita punya channel di Instagram, ada di Facebook, Twitter juga ada, TikTok ada. Nanti kalau kayak teman-teman untuk yang lain ya, misalnya ada yang pengen gitu kan, nanti kan bisa kontak kita. Di situ kan ada linknya, kita ada kontak-kontaknya ya. Setelah kalau lebih bagus itu alangkah baiknya mungkin kita komunikasi datang ke kantor kan. Biasanya kalau sebelum pesan tuh orang-orang rata-rata kan bertanya dulu, tanya dulu nanti budgetnya berapa, bikinnya kayak apa, nanti kan bisa dikomunikasi di kantor kan lebih enak. Tapi kalau misalnya kan kadang-kadang kan untuk pelanggan itu kan ada yang orang sibuk juga kan jarang di rumah mau datang nggak bisa. Itu kalau kontak kita, kalau komunikasi bagus nanti ada kita punya tim sendiri manajemen yang bisa datang ke rumah. Nanti perjanjian apa nanti kita komunikasi di sana juga bisa. Pokoknya kita bisa memberikan solusi lah bagaimana enaknya gitu. Misal nih Pak ya, aku kan orangnya agak mageran ya. Mageran apa sih? Kita berdua agak mageran gitu Pak. Cuman kayak by WA terus kasih ukuran gini-gini tanpa kita datang sini atau lewat harus survei dulu atau cuman bisa kasih ukurannya, dikasih foto gitu langsung dibuat terus kirim desain gitu, bisa nggak Pak Pun? Bisa. Dulu itu pernah ada kan gini ya. Kalau misalnya kalau kalian bikin sesuatu kayak apa namanya partisi sekat ruang itu kan misalnya kalau dia tahu ukurannya berapa, ini kan spek ada speknya, misalnya ini dibikinin panjang ini tinggi segini. Nanti pernah ada itu kan Bojonegoro ada, dia datang ke sini, kita nggak sampai ke sana tapi dia komunikasi sama kita itu lewat telepon. Terus dia pesennya itu saya pengen kayak gini rumah juga gambar gitu kan, cuma tinggi segini, lebar segini. Nanti tim kami akan merevisi nanti gambar kayak gen 3D. Setelah gambar jadi kita kirim lewat foto, terus kok ternyata dilihat dari klien kok cocok gitu kan. Terus akhirnya dia mas produksi langsung dikasih tahu kan, nanti tinggal DP, kalau DP masuk langsung kita produksi. Waktu pemasangan di tempat itu pas Pak Pun sama tempatnya? Ya alhamdulillah kan disesuaikan kan, kita kan komunikasi kan perlunya itu kan kayak kalau partisi itu kan kira-kira kan kalau di ruang terbuka ya itu kan tidak perlu harus kayak, kalau yang perlu diukur itu kan semacam kayak mempet dinding gitu kan. Kalau kasih sekat ruang di tengah itu kan kita istilahnya kan kita mudah ya, gampang paling berapa hasilkan tempat Ya akhirnya langsung pas. Terus nih Pak, biasanya dalam ngerjain satu proyek interior itu biasanya butuh berapa lama? kalau kita itu biasanya bikinnya itu tergantung spek ya Mbak ya. Karena kadang satu item itu misalnya kalau besar kecilnya atau mungkin kayak rumit kecilnya gitu kan, kalau misalnya itu sederhana gitu kayak semacam set itu kan insya Allah kita satu tim itu bikin paling enggak sekitar 1 ya 2 minggu saja. Sampai 2 minggu. Ya, Itu kalau untuk misalnya lain sama kamar set, kalau untuk kamar set itu kan banyak ya. Mungkin kalau banyak kamar set itu kan meliputi yang saya sebutkan kemarin tadi itu
kayak kayak depan, terus almari, terus apa drum, terus juga TV, terus apa ya kayak meja hias itu kan banyak sebenarnya mungkin di model-modelnya gitu kan. Itu ya rata-rata mungkin hampir 3 minggu sampai kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan insya Allah gitu. Itu sudah dengan pemasangan ya? Iya, Beres. iya, plus pemasangan. Itu tuh yang tipe agak sulit ya Pak Akun. Nah, 1 bulanan kurang lebih. Untuk saat ini Pak, kira-kira apa saat ini Pak? Kira-kira apa Maksudnya? Proyek yang proyek yang saat ini. Iya. Alhamdulillah untuk saat ini kita punya proyek untuk daerah Paciran Lamongan. Kita ada pesanan dari klien usaha kemarin kita lupa itu untuk apa almari tempat penyimpanan skincare itu untuk apa produk kecantikan. Dia kan punya produksi sendiri ya kecantikan itu kayak skincare itu, nah, itu banyak senang sama untuk meja kasir sama lemari-lemari rara untuk penyimpanan apa alat kecantikan. Tadi di mana Pak Akun? Paciran ya. Paciran, Paciran itu Lamongan ya. Ya, Berarti pemasarannya udah sampai luar kota ya? alhamdulillah kita itu kalau terjauh dulu ya sampai ya kalau diri sampai Boyolali sampai Jogja. Kalau Jawa Timur itu ya meliputi belum sampai Surabaya tapi kita berambah di Lamongan lah, di Lamongan pokoknya kita lokal sekitar. Tuh kebanyakan ya lokal gitu. Ada yang dari kemarin kita habis dari Bluro, terus dari Gresik, terus dari Babat, pokoknya luar kota lah banyak. Itu pengantaran secara langsung ya Pak? Iya, itu pun mereka kadang kita itu lewat apa ya kayak Facebook gitu. Atau alhamdulillah pas kemarin saya tanya itu kenapa di mana Mbak perspektif itu mereka lihatnya itu dari konten dari Facebook itu banyak kan rata-rata dari sana. Oke, satu lagi nih Pak, yang mungkin pertanyaan agak riskan ya, Ya. mengenai harga interior. Kadang kan orang berpandangan, apalagi orang awam yang mungkin Iya. belum paham lah soal interior. Kadang kan berpikir, aku pengen begini ini, tapi kok harganya tuh tidak sesuai gitu. Mungkin ada yang bilang, kok mahal. Nah, Ya. kira-kira apa sih ini yang bikin harganya jadi mungkin dipandang orang tuh agak Ya, mahal? ya, ya ini mungkin yang ini perlu saya diskusikan saya sampaikan untuk teman-teman sobat-sobat properti semua. Kalau interior itu memang apa ya boleh dibilang dikatakan mahal itu sebenarnya ya. Tapi sebenarnya kalau bagi kami itu interior itu gini. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga itu mahal. Tapi sebenarnya sebelum saya sampaikan, kalau interior itu sebenarnya nggak terlalu mahal-mahal amat ya. Soalnya kita itu kan kalau di dunia interior itu kita punya kayak komunitas ya. Macam dunia interior itu banyak kan. Kita pasang harga itu sebenarnya standar kok, nggak terlalu mahal sebenarnya. Cuma kalau ada yang mahal gini. Kalau istilahnya kalau orang Jawa itu kan ini honor rupo lah Mbak, katakan gitu. Jadi kan ada harga ada kualitas. Nah kita sendiri tuh menjaga kualitas sebenarnya. Kayak kalau orang awam itu yang belum pernah pasti katakan kok segitu. Padahal kalau kita hitung-hitung banyak itu sebenarnya tuh apa ya harga itu ya kita punya patokan lah. Kalau mungkin katakan kalau kita itu katakan kita sendiri pribadi dikatakan mahal, mungkin orang-orang lain nggak akan berani pesan ke kita. Tapi alhamdulillah sampai sekarang kita dipercaya ada orderan masuk terus, berarti kan harga kita standar. Kalau dikatakan standar itu ya mungkin karena kualitas ya. Kalau saya pribadi dari teman-teman itu dunia interior itu kita jaga kualitas dari bahan bakunya juga. Kalau mungkin orang awam kan kita banyak apa kan kita belum tahu kan Mbak ya. Itu dulu itu gini. Pernah suatu klien itu kita dapat orderan. Terus kita datang dapat di situ juga ada produk interior juga, produk lama tapi tidak dari kita. Terus dia mengeluhnya sama kita, Mas, saya sudah bikin interior dari si A. Terus tapi kok ini kok bahannya kok pada mengelupas semua gini-gini. Terus salah saya cek, ternyata itu bahannya yang beda. Dia itu pakai semacam kayak apa ya, blok min itu dah. Tapi kalau kita itu kan bahan interior kan ada banyak ya. Meliputi ada plywood,
ada block mid, terus ada multiplex yang biasa itu, terus ada apa ya, RDF. Nah, kita itu pakai yang kualitas bagus lah, menjaga. Kalau kekhawatiran kita itu kan nanti kan efeknya kan kayak yang pelanggan yang tadi itu kan, bisa dari sana baru 2 tahun kok jadinya barang kayak gini kan, kita kan nggak enak kan gini. Makanya kita set tuh ke klien tuh, makanya kita jaga kualitas juga, untuk harga ya standar, pokoknya kita komunikasikan lah. Saya kira itu kalau dikatakan interior itu mahal, sebenarnya itu satu sih, jadi aku pertimbangkan karena saya yakin tuh, saya di masalah budgetnya rata-rata pelanggan kalau di rumah itu kan budgetnya yang belum siap. Itu yang kemarin itu kita alami itu ya, kalau pelanggan sudah konsultasi itu dia kan setelah menyesuaikan harga itu kan kayak tanya-tanya dulu gitu kan. Setelah itu kan apa ya, masalahnya kan konsultasi masalah harga itu kan rata-rata dikendalikan di proses yang belum sampai gitu. Katakan kalau sebuah interior kayak misalnya kita hitungnya itu kan, kita kan ada yang per meter lari, terus ada yang kita hitung volume. Makanya dari situ kalau sudah ketemu kita konsultasi, komunikasi, kita akhirnya tahu berapa itu budget. Kalau sudah tahu kan, karena katakan kita kalikan untuk sebuah interior itu kan katakan panjang 2 meter, terus kalikan harga misalnya kalau 5.000 itu berapa 2 meter kan, berarti kan 10 kan gitu. Kalau budgetnya itu baru sampai 8 berarti kan belum memenuhi kan. Nah itu kan mungkin itu harus belum mahal. Tapi rata-rata alhamdulillah itu kalau sudah konsultasi sama kita, itu dari yang saya komunikasi tadi, itu akhirnya selang 1 bulan atau mungkin kurang lebih 1 bulan ya, si pelanggan tadi itu kebanyakan itu langsung kontak kita lagi. Jadi kan saya dari situ saya yakin kalau kita tidak terlalu mahal sebenarnya. Ini sebenarnya harganya standar tapi menyesuaikan dengan kualitas yang ada. Iya, kualitasnya. Makanya kita kan jaga kualitas lah. Soalnya kita sudah berpengalaman itu, yang lain-lain itu sudah pernah ada. Makanya kita bisa mungkin memberikan pelayanan yang terbaik. Mungkin saya tidak bilang kalau kami interior ini kami yang terbaik, tapi janji kami saat tim ini kan bisa memberikan yang terbaik. Satu lagi nih Kak Kun, Ya. kira-kira yang banyak diminati di kita kan rata-rata kitchen set ya. Untuk satu produk kitchen set, buat kitchen set itu kira-kira budget berapa ya Kak? Ya, kayak Untuk yang standar aja deh. ya standar. Model yang standar aja. Kita permudah aja. Ya. Biar semua orang itu tahu cara menghitungnya dari awal gitu. Tadi disampaikan, tadi sudah saya sampaikan, itu kalau interior itu kita bisa hitung lari biasanya. Misalnya kalau ruangnya itu kan panjang ruangnya itu kan misalnya kayak tadi saya sampaikan kan 2 meter gitu kan. Terus kita kasih harga berapa kan? Kita ada harga tertentu ya Mbak ya. Misalnya kalau standar itu kan harga segini, terus bertahap lah, kayak saya katakan tuh kayak berapa gini. Itu kan kayak kisah setiap kan ada berapa tipe ya kan, tipe. Itu yang tipe standar, tipe berat, terus tipe yang paling istilahnya kalau kan yang paling bagus itu. Dan bagus siapa itu kan bisa meliputi kan ada kelistrikan, terus ada aksesoris lain-lain kayak kompor, terus kayak wastafel, terus ada kayak alat piring, itu kan kita kasih full. Kan kalau pelanggan itu kan ada yang dari kita, juga dari sana. Kalau dia pasrah dari kita kasih semua. Jadi harga itu pokoknya kita butuh menyesuaikan. Kalau harga standar normal, bisa katakan gini, sebuah ruangan itu panjangnya 2 meter. Terus kita punya harga patokan dari standar misalkan 500 ya, 500. Itu kan bisa dikalikan. Jadi 500 kali 2 meter. Nah, itu kita bisa ketemu volumenya. Itu adalah antar apa? Itu jadi kayak semacam patokan. Tapi kan kalau misalnya orang pingin yang mewah kayak saya sebutkan tadi itu kayak ada kelistrikan, ada lain-lain pokoknya itu mengikuti harga. Betulnya. Kira-kira ada nggak Pak yang ingin disampaikan sama customer nih di luar sana, mungkin yang
masih ragu-ragu atau bagaimana? Iya. Ini untuk sobat-sobat perspektif, saya disampaikan untuk sebelumnya itu saya ingin menyampaikan terima kasih untuk semua kalian lama kami. Terima kasih sekali lagi untuk kepercayaan dan gratis. Ya sampai sekarang kami bisa eksis karena panjenengan semuanya. Dan untuk yang belum, untuk yang teman-teman lain mungkin yang ingin lah misalnya ke istilah dulu kan pengen meledak gitu kan. Nanti gak macam jenengan itu datang ke kantor. Nanti kita terbuka lah. Kita sediakan waktu itu kayak hari Minggu juga kita buka Mbak. Jadi bisa datang hari Minggu konsultasi. Mungkin kayak ada ibu-ibu mungkin bapaknya itu yang kayak hari kerja kan nggak ada waktu ya. Ini kan hari Minggu. Hari Minggu kita sediakan lain buka di hari Minggu. Jadi pokoknya kita full. Nanti jenengan yang datang tidak harus pesan, kita konsultasi dulu, tanya-tanya dulu, nanti kita ngobrol enak. Misalnya kalau nggak bisa di sini, kita bisa datang ke sana, atau mungkin kita COD ke teman di ya pokoknya intinya di situ kita komunikasi itu yang penting kita ngobrol dulu, diskusi masalah konsep, masalah harga. Nah, itu nanti kita akan beri pencerahan masalah itu. Nanti pokoknya kita bikin gampang lah juga. Jadi katanya setiap hari buka ya Pak Kun? Iya, makanya kita sediakan untuk yang pokoknya kita punya inisiatif dari teman-teman prefektif ini kan. Enggak semua pelanggan itu karena ada waktu ya saya tadi kan ada yang liburnya itu hari libur. Jadi Pak punya waktu lah itu kan libur bisa kan hari-hari bisa kayak hari libur juga. Nah itu baru punya waktu, makanya kita ada tim nanti yang jaga di manajemen, nanti ada yang hari Minggu masuk tetap bisa melayani. Pokoknya kita ada bisa memberikan solusi dan apa yang Anda harapkan. Terima kasih banyak Pak Kun atas waktunya untuk malam hari ini, karena sudah mau sharing-sharing nih tentang apa aja sih yang ada di interior. Nah, ini untuk teman-teman sobat perspektif, jangan lupa nih kantornya interior ataupun workshopnya ada di Jalan Dr. Wahidi nomor berapa Mbak? Nomor 9 Tuban. Ya, satu lagi ini saya tambahkan ya. Pokoknya kita untuk perspektif ini ya, kita punya workshop sendiri. Kita nggak ada istilah pakai apa jasa maklar lah. Kita ada workshop. Kalau jenengan ada di kantor, kita bisa lihat di belakang buka. Kita produksi dari desain, dari pengukuran tukang, custom sampai produksi ada di workshop kita punya. Ya, jadi bisa disaksikan secara langsung nanti mungkin di proses pembuatannya, bahkan mungkin saat pemasaran juga. Iya, ada di kita juga ada. datang untuk konsultasi bisa langsung melihat proses pembuatannya di belakang kantor kita, karena workshop kita ada di belakang kantor kita. Ya juga lokasi kita juga paling strategis dan paling jago ini kalau kita lihat di paling mudah dicari. Nah, kita punya tempat yang strategis. Oke, terima kasih untuk malam ini Pak Kun dan juga Mbak Vita juga. Terima kasih untuk Bapak Faiz juga dan tim kameramen perspektif. Iya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira apa sih yang bakal kita bahas? Mungkin next bakal kita lebih kupas tentang luasnya tentang perspektif ini ya. Oke. Kak, terima kasih. Bye bye. See you.